Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Fabiano dengan NIM akhir 109 pada praktikum pengendalian dan penjaminan mutu pada modul 4, yaitu adalah acceptance tools. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan dan juga menjawab dari tugas mingguan pada modul 4 kali ini. Dimana kita langsung saja untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi untuk yang nomor 1, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Penerimaan tunggal diketahui resiko produsen sebesar 5% dengan AQL-nya adalah 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan resiko sebesar 10% terhadap LQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Untuk nomor 2, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada resiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya dan resiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Untuk nomor 3, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%, diketahui AQL 1% dengan resiko 4,5% dan LQL 5% dengan resiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah untuk yang A adalah N1-nya 80, C1-nya 4 dan R1-nya 8. Untuk yang B, N1-nya adalah 120, yang C itu 6 dan R adalah 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Nah, yang dimana ketiga soal ini akan saya kerjakan pada software RStudio. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari ketiga soal yang tadi sudah saya sebutkan pada modul 4 ini. Dimana untuk yang pertama itu kita adalah untuk menginstal package-nya terlebih dahulu menggunakan sintaks install package, yang dimana untuk package-nya adalah acceptance sampling. Yang kedua, selanjutnya itu kita harus mengaktifin package-nya, dimana kita menggunakan sintaks library. Yang selanjutnya itu kita akan mendefinisikan unsur peluang dari si produsennya, yang dimana untuk AQL itu adalah 0,8% atau 0,008. Untuk alpanya itu adalah 0,05 dengan resiko produsennya adalah 1 minus alfanya. Nah, yang selanjutnya adalah mendefinisikan unsur peluang konsumen, yaitu untuk LQL-nya adalah 2,5% atau 0,025. Untuk resiko konsumennya adalah 10% atau 0,1. Yang selanjutnya adalah membuat rencana sampling atau plan dengan sintaks, yaitu adalah plan, find plan, PRP sama dengan C, AQL1 resiko produsen. Untuk CRP-nya adalah LQL dengan resiko konsumen dengan type-nya adalah binomial. Ini bisa langsung kita run aja. Yang selanjutnya kita akan menampilkan rencana sampling, yang dimana untuk rencananya adalah untuk sintaksnya adalah rencana OC2C. Untuk N-nya adalah plan 1N dan C-nya adalah plan 1C dan R-nya adalah plan 1R. Dengan type-nya adalah binomial, dengan sekuensialnya itu adalah 0, LQL1 dikali 2 dengan rasio adalah 0,01. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi rencana sampling. Dengan samplingnya itu kita menggunakan sintaks, yaitu adalah sampling assess rencana 1. Untuk PRP-nya adalah C dari AQL dan juga resiko produsen. Untuk CRP-nya adalah C, LQL dengan resiko konsumen. Yang selanjutnya kita akan menampilkan OC curve atau kurva OC, yang dimana sintaksnya adalah kurva OC plot. Itu adalah rencana 1 dengan type-nya itu 1.
Untuk colornya itu saya menggunakan warna biru, dan juga untuk mainnya itu adalah judulnya adalah kurva OSI, dan untuk gridnya itu saya menggunakan warna abu-abu. Samplingnya juga kita jalanin, yang dimana ini adalah hasil kurvanya dengan itu untuk samplingnya untuk yang nomor 1 ini sampel size-nya itu sebanyak 469, yang ACC itu sebanyak 7, dan untuk yang di reject adalah sebanyak 8. Plan-nya itu yang bisa kita ketahuin untuk PRP-nya itu untuk quality-nya itu adalah 0,8%, yang dimana tingkat accept-nya itu adalah 0,95, dan untuk plan-nya itu berarti sebanyak 0,96291563, dan untuk CRP-nya adalah 0,025 untuk quality-nya, untuk RP-nya adalah 0,1, dan juga untuk plan-nya itu adalah 0,09932065. Nah, ini menunjukkan interpretasinya bahwa si produk ini tuh layak untuk didistribusikan dan tidak banyak yang cacat. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Itu kita harus mendefinisikan jumlah lotnya terlebih dahulu. Itu lotnya adalah 800. Sedangkan untuk peluang produsennya itu untuk AQL adalah 0,5% atau 0,005. Untuk alfanya adalah 0,2. Untuk resiko produsennya adalah 1 min alfa. Untuk unsur peluang konsumennya LQL itu adalah 0,02. Untuk resiko konsumen adalah 0,15. Yang selanjutnya itu kita membuat rencana samplingnya, yang dimana untuk sintaksnya itu sama. Kita menggunakan plan, find plan. Untuk PRP-nya adalah AQL dan resiko produsen. Untuk CRP-nya adalah LQL dan resiko konsumen, dengan type-nya adalah binomial, dengan N-nya adalah lot-nya. Yang selanjutnya itu kita menampilkan rencana samplingnya, yang dimana kita untuk sintaksnya itu sama. Itu kita menggunakan sintaks OC2C, ini mana N-nya adalah plan yang bagian N, untuk C-nya adalah plan-nya itu bagian C, untuk yang R adalah plan yang bagian R. Untuk tipenya itu binomial, dan untuk sekuensialnya sama. Terus kita mengevaluasi rencana sampling, ini dimana kita menggunakan sintaks yaitu adalah sampling, assess, rencana. Untuk PRP-nya itu sama seperti yang setelahnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk acceptance samplingnya untuk nomor 2. Untuk sampelnya itu sebanyak 484, yang di accept numbernya itu sebanyak 6, dan untuk rejectnya itu sebanyak 7. Dan plan-nya itu yang bisa kita temukan untuk PRP-nya itu quality-nya 0,005, dengan RP-nya itu adalah 0,98, dan untuk plan-nya adalah 0,988137. Untuk CRP untuk quality-nya 0,02, untuk RP-nya adalah 0,15, dan untuk plan-nya adalah 0,148973. Buat yang soal nomor 2 ini juga layak untuk didistribusikan, dengan kurva C-nya adalah seperti ini. Kita lanjut ke soal 3, yang dimana terdapat dua bagian, itu adalah 3A dan 3B. Yang pertama itu kita harus ngedefinisikan jumlah lotnya. Yang setelah itu untuk lotnya itu adalah 5000, dan untuk selanjutnya kita definisiin unsur peluang produsennya, yang dimana untuk AQL adalah 0,01 dan alfanya adalah 0,045, dengan resiko produsennya adalah 1 minus alfa. Dan untuk unsur peluang konsumennya adalah LQL-nya adalah 0,05, dan resiko konsumennya adalah 0,075, dengan N-nya adalah 80, C-nya adalah 4, dan R-nya adalah 8. Yang selanjutnya kita menampilkan rencananya, itu juga dengan sintaks yang sama. Terus selanjutnya kita mengevaluasi rencana samplingnya. Terus juga kita ini bisa langsung kita run. Nah, dimana di sini bisa kita lihat, kita langsung interpretasikan saja bahwa si yang bagian 3A ini juga layak untuk diproduksi, untuk didistribusikan, dengan kurvanya yaitu adalah seperti ini. Kita lanjut ke yang bagian soal 3B, yaitu dengan
N-nya adalah 120, C-nya adalah 6, dan R-nya adalah 12. Ini untuk rencananya juga kita menggunakan sintaksnya sama, dan juga kita langsung ke sampling. Nah, di sini kita melihat nih bahwa untuk yang B juga sama, dia layak untuk didistribusikan dengan kurvanya itu, bentuk kurvanya adalah seperti ini. Nah, dimana dari kedua ini yang lebih baik adalah yaitu yang bagian B, yang dimana untuk plannya itu dia lebih besar, yaitu adalah 0,9997778. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas mingguan pada modul 4 exempted sampling. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.